tipe orang yang ditemukan oleh salah satu pakar psikolog ya dari Marston. Mereka bilang bahwa inilah yang paling sering muncul kalau digolongkan itu ada 4 ya. Nah, apa saja? Nanti kita akan ulas. Supaya apa? Supaya kita tahu saya ini sebetulnya yang mana. Nah, katanya kan gitu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Yuk sama-sama kita kenali diri dulu bahwa betapa menakjubkannya Tuhan sudah menciptakan kita ini sedemikian uniknya, gitu ya. Memahami diri memunculkan kepercayaan diri untuk menghadapi masalah. Kalau kita kenal kekuatan diri kita, kita tahu apa yang harus kita fokuskan, gitu ya, kita fokuskan. Seringkali orang itu jadi lemah kepercayaan dirinya karena dia silau melihat kelebihan-kelebihan orang lain, betul ya. Tapi lupa untuk mengoptimalkan apa yang jadi kelebihan diri sendiri. Itu dia. Memahami diri mendorong orang untuk terus mengembangkan kemampuan. Kalau sudah fokus, nah tinggal digelar karpet merah, gitu ya. Oke, saya sudah fokus. Kemana saya harus mengembangkan diri? Kemana saya mulai untuk tegas? Saya tidak ambil jalan itu, saya coba ambil jalan ini. Gitu ya. Persona itu ibarat topeng, ya kan, diambil dari kata persona, topeng. Jadi personality itu adalah topeng. Dimana kalau kita lagi ada tadi Pak Andres cerita ya, di kantor topengnya serem, di rumah gimana Pak? Mulai waduh, jadi SSTI, suami-suami takut istri, gitu ya. Di kantor terlihat dominasinya, waduh, badan tegap, bahu lebar, ya, tangan nunjuk-nunjuk. Di rumah, Pak nggak usah sosok keren, domestik dulu urusan tuh, bantuin sampah-sampah tolong angkut ke depan, bantuin beresin dapur berantakan tuh. Ya itu kasur tuh bekas tidur nggak pernah dilipetin apa itu, mulai ya. Dominasinya berubah nih. Yang punya topeng seperti di kantor berubah, sekarang topengnya celop, pindah ke istrinya, gitu ya. Nah, artinya apa? Setiap orang itu punya adjustment, penyesuaian kepribadian. Itu enggak tok di satu tempat ya begitu seterusnya. Sometimes ketika kita berada dalam lingkungan pekerjaan dituntut ya, pekerjaan-pekerjaan yang serba detail, serba harus presisi, tenggat waktu, deadline yang ketat, tegas terhadap aturan, kencang juga ngawasin kontrol bawahan dan sebagainya, topengnya bisa jadi berubah lagi. Ya, tergantung dari personanya, topeng apa yang dipakai, gitu ya. Makanya pengertiannya seluruh tingkah laku dari seseorang dengan satu kecenderungan tertentu. Nah, biasa yang ditampilkan apa nih? Nah, beda-beda. Ya, di kelas ini tentu beda-beda. Apa gunanya? Yang paling menarik di sini adalah ketika kita mengetahui kalau kita mempelajari tentang yang namanya kepribadian, ini bisa menyelesaikan masalah dan menghindari konflik-konflik yang ada. Ya. Oh, atasan saya orangnya super detail. Harusnya sih kita udah mulai adaptasi, fleksibel, nggak kekeh sama cara kita sendiri, ya udah kita mulai ngikut. Kalau ingin melaporkan data atau apapun itu, berusaha double cross check ulang, udah cukup detail atau belum, udah tahu atasannya begitu, ya harusnya kita ikut ngecek gitu ya, benar-benar pekerjaan kita secermat mungkin, kan begitu. Nah, kalau kita aplikasikan ini, tentu hal-hal yang seperti ini akan banyak kita dapatkan. Termasuk juga mencari orang yang tepat, ya biasanya saya dan Pak Andreas itu kan sering melakukan interview ya di kantor kami. Kalau ada orang yang lamar kerja, nah saya ini sama Pak Andreas ini yang wawancara mereka gitu ya. Dilihat profilnya, kemana Pak? Bidang accounting, oke. Bidang sales, udah mulai kelihatan dari tes ini. Mendukung atau enggak nih? Kira-kira bisa memperlancar enggak? Ada yang melamar ke bidang sales, ternyata yang keluar kepribadiannya berseberangan.
Wah, kita coba challenge di interview itu akhirnya kita perdalam, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang gemar bersosialisasi tentu lebih luas menghadapi orang lain. Bisa jadi dia punya kelemahan yang tidak dimiliki, yang justru jadi kelebihan orang lain. Apa? Ternyata dia kurang cermat, dia lupaan, gitu ya. Dia kurang baik ngatur waktu dan lain sebagainya. Sedangkan yang lain punya kelebihan itu. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari ini sebagai upaya untuk membuat tim kita ini lebih harmonis, lebih melengkapi, bukan untuk melabeli ya Pak Bu ya, nggak boleh melabeli. Nah, kita akan coba bahas dulu dari apa sih sebetulnya faktor pembentuk kepribadian ini, atau yang sering orang menyebutnya adalah DISC. Apa Bapak Ibu? DISC ya, disebutnya adalah DISC. DISC. Seseorang kepribadian dibentuk dari genetiknya. Dari lahir sudah membawa kepribadian itu. Kalau orang sering nyebutnya, oh bapaknya keras, ibunya keras, anaknya cenderung ya terlihat sudah mulai dari didikan kan bertahun-tahun orangnya keras, tegas, to the point, gak banyak basa-basi ya. Kelihatannya memang begitu. Bapaknya juga begitu, ibunya begitu, ada yang begitu, gitu ya. Genetik. Environment yang kedua, apa itu? Lingkungan. Bisa nggak kepribadian berubah? Ini jawabannya. Tergantung. Lingkungannya dengan masif nggak? Terus menerus membentuk dia, menerpa dia bertahun-tahun. Berubah? Bisa jadi berubah. Ya tergantung bisa lingkungan. Dan yang ketiga adalah experience, pengalaman. Bagaimana dia menerima informasi, belajar, ya. Juga bagaimana dia memaknai sesuatu, pengalaman. Pendidikan, experience, bagaimana dia menerima pendidikan, ya, itu bisa jadi salah satu faktor juga pembentuk DISC. Cuma biasanya porsinya agak beda. Kalau genetik itu sekitar 20%. Sedangkan yang paling kuat itu adalah environment dan experience. Ini menduduki 40-40. Makanya ada orang bilang lingkungan itu sangat berpengaruh. Yes, sangat kuat. Ya, bisa sampai dengan 40 dan juga experience juga di sini. Sama. Nah, inilah yang membentuk kepribadian seseorang dengan